Asal mula masuknya agama Islam ke Indonesia, dapat kita temukan di berbagai kajian teori. Salah satunya adalah teori Cina, di mana menurut teori tersebut dinyatakan agama Islam masuk ke Indonesia melalui Cina yang dibawa oleh para saudagar Cina yang sejak dulu sudah dikenal sebagai pedagang di Indonesia. Alasan lain mengenai teori ini juga karena relatif dekatnya jarak antara daratan Cina dengan Indonesia. Menurut kalangan ilmuwan Cina, terutama para ilmuwan Cina Muslim menganggap bahwa Cina sudah sangat akrab dengan kota Mekah serta Madinah. Asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Nusantara yang berasal dari Cina merupakan inti dari kajian teori Cina yang ada. Agama Islam sendiri berkembang di negara Cina sejak tahun 618 hingga 905 Masehi, tepatnya pada masa dinasti Tang. Masuknya agama Islam ke Cina sendiri dikatakan dibawa oleh seorang panglima Muslim yang memiliki nama Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari kota Madinah, tepatnya pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Selain itu, salah satu kota di Cina pada masa tersebut pernah menjadi pusat dakwah Muslim di Cina, tepatnya pada kota Kanton. Menurut Jean Aberli pada tahun 2004, pada bukunya Islam in China, membahas mengenai relasi antara berbagai umat Islam dari Arab dengan berbagai orang yang ada di negara Cina terjadi pada tahun 713 Masehi. Masuknya agama Islam ke Indonesia juga dipercaya bertepatan dengan banyaknya migrasi orang negara Cina Muslim ke negara Asia Tenggara, terutama wilayah Nusantara yang pada umumnya kebanyakan memasuki daerah Sumatera bagian selatan, yang terjadi pada abad ke-9 Masehi atau pada tahun 879 Masehi. Terdapat pula bukti lain yang mendukung teori Cina yang ada, yaitu banyaknya jumlah pendakwah yang berasal dari keturunan Cina dan memiliki pengaruh yang besar pada masa Kerajaan Demak. Kerajaan Demak sendiri merupakan kerajaan Islam pertama yang ada di Pulau Jawa, sehingga hal tersebut menjadi faktor besar dalam teori ini. Terdapat pula penjelasan mengenai Kesultanan Demak, yang didirikan oleh Raden Patah, yang merupakan putra dari Majapahit Islam, yang dibahas pada buku sejarah yang ditulis oleh Nana Supriyatna. Banyak orang juga yang meyakini bahwa agama Islam pertama kali masuk ke Indonesia tepatnya pada tahun 700 Masehi atau pada abad ke-7, di mana ditemukannya catatan Cina kuno yang menerangkan bahwa pada masa tersebut terdapat perkampungan atau pemukiman Arab yang berlokasi di daerah pesisir barat Pulau Sumatera, sampai ke sekitar Selat Malaka. Selain melalui kegiatan perdagangan, terdapat pula penyebar agama Islam yang memang murni atau memiliki tujuan serta niat untuk menyebarkan agama Islam melalui cara berdakwah. Seperti salah satu tokoh penyebar agama Islam yang ada di Nusantara, yang hingga saat ini juga sangat terkenal adalah para Wali Songo. Para Wali Songo tersebut bukan hanya menyebarkan agama Islam melalui berdakwah saja, namun juga mengajarkan masyarakat Nusantara mengenai ajaran agama Islam yang ada, yaitu dengan cara mendekati para masyarakat pribumi, serta berbaur dan mengikuti berbagai adat istiadat dan kehidupan sosial budaya yang berlaku di daerah tersebut. Kontroversi teori Cina. Terdapat pernyataan Nabi, "Utlubul ilmi walau bisin", yang memiliki arti tuntutlah ilmu walau sampai di tanah Cina, yang seringkali dijadikan bukti akan kedekatan antara Cina dengan kota Mekah, serta Madinah. Dengan adanya pernyataan tersebut, banyak orang mengatakan bagaimana Nabi Muhammad dapat mengetahui tentang Cina, jika beliau tidak memiliki wawasan tentang China yang sudah berkembang di kawasan tersebut jauh sebelumnya. Di mana seperti yang kita ketahui, Cina merupakan salah satu peradaban tertua yang ada di dunia juga. Namun, terdapat pula kontroversi terkait kata Sin, yang ada di dalam hadis di atas tersebut. Banyak ilmuwan India yang menyimpulkan atau mengklaim bahwa yang dimaksud di dalam hadis tersebut bukan negara Cina, yang mat jauh dari tanah Arab tersebut, namun sebuah kota yang termasuk ke dalam wilayah India, yaitu kota Sindhu atau Sind. Menurut para ilmuwan India tersebut, klaim yang mereka ungkapkan lebih masuk akal jika dibandingkan dengan pengertian yang beredar.
Hal ini dikarenakan, India dengan Arab masih dapat ditempuh dengan perjalanan darat, dan lagi pula hubungan dagang serta budaya yang dimiliki antara Arab dengan India sudah terjalin cukup lama, namun anggapan atau klaim tersebut dibantah oleh kalangan ahli sejarah yang ada di Timur Tengah. Hal tersebut dikarenakan peradaban China pada zaman tersebut berada di bawah dinasti Shang sudah tersebar melintang jauh di kawasan Timur Tengah. Bahkan, menurut para ahli tersebut sejumlah keramik yang ditemukan, termasuk keramik yang ada dan menempel di dalam Masjid Nabi juga berasal dari negara Cina. Penemuan kertas yang ada dalam ukuran modern, pada zaman tersebut juga sudah mampu dibuat dan diproduksi di Cina, yang membuat salah satu barang dagangan Cina ke kawasan tersebut adalah sebuah kertas.